ending WeTV original Kupu Malam. Jadi kira-kira kenapa Raffi bilang kalau dia salah menikahi Laura? Tuh, aku disuruh ngomong loh ini Mas Lukman. Berarti Wah, nggak apa-apa. nggak, ini mungkin kayaknya di mention supaya yang belum nonton ini supaya cepet-cepet nonton terus sampai ending. Nah, Biar oke. bikin penasaran kan. Jadi dikasih clue-clue sedikit. Hint. Jadi Mm-mm. hint. Akhirnya jadi mereka pengen, oh ya Mm. nih harus segera nonton nih sampai endingnya gitu. Iya. Jadi Ya kalau kan? menurut kalian tuh gimana? Coba satu-satu deh. Michi deh, mengenai endingnya tuh gimana sih gitu? Kenapa kok begitu gitu? Kok apa sih kok kenapa kok begitu pertanyaan Sebenarnya gue? kan endingnya Ya ada pokoknya beberapa kan, ada banyak kan, tapi kan yang dipilih itu, jadi mungkin iya. ada sesuatu Iya, di balik itu kali, iya sih. Hmm. Iya. ya kan? Jadi memang memang tapi kalian syutingnya endingnya berapa? Iya dong. Iya kan? Soalnya aku baca ya itu aku cerita aku baca lagi di skenario. Ternyata emang ada beberapa scene. Aku juga ketipu. Sialan, Nggak baca nih, nggak baca. sialan Anggi Umbara dan TV kamu mengelabui aku. Sumpah aku bacanya di handphone. Blown banget. Aduh, ampun. Terus oke, jadi kalau Mas Lukman Uy, gimana tuh? ya, Kira-kira kenapa Raffi bisa bilang kalau dia begitu gitu? Kenapa? ya bisa aja kan. Namanya juga sebuah cerita dalam kehidupan. Endingnya kan bisa macem-macem. Bisa Iya benar. menyenangkan, bisa enggak. Kalau menurut gue sih kayak ending. Sebenarnya kan kayak misalnya cerita Kupu Malam itu endingnya bisa kenapa dibikin gitu ya menurut gue. Karena memang kemungkinannya tuh banyak banget. Hmm. Endingnya tuh kemungkinannya banyak banget dengan situasi yang kayak gitu kan. Terus ditambah lagi Iya, kan iya. namanya juga kita creating the series yang respon dari penonton, terus akhirnya mungkin juga udah disiapin sebenarnya ada season berikutnya, we don't know gitu, but itu bagian dari kreativitas dan pola pikir. Lah, sok banget gue kayak serius banget Mantap pola banget kan pikir. emang beda banget. padahal, Kalau kalau udah padahal senior tuh jawabannya gitu kayak boh padahal Pak gitu. Arif mikirnya, kalau Pak Arif mikirnya gimana caranya gue seneng aja. Terus aku sambil ngeliatin Nicole yang lagi nahan bersinnya. Makasih Las. Kamu kayak Oh iya. sini. Mici. Ya ampun. Oke, terus mungkin ada yang mau menanggapi lagi, Kenny atau Michi atas pertanyaan ini? Kira-kiranya apa? Kalau aku lebih tidak teori sih, kayaknya lebih Raffi tuh sadar sebenarnya tubuhnya aja nggak siap kehilangan Laura, tapi secara pemikirannya udah tahu kayak nggak mungkin dia tuh ended up sama Laura, sangat tidak mungkin gitu, dan dia tidak mungkin mengacukan apa yang dibilang sama mamanya, itu ada di kepalanya sebenarnya selama ini, cuman dianya nggak siap aja untuk kehilangan Laura. Nah pada saat dia siap, tubuhnya udah ready, jadi makanya kayak gitu. Menurutku ini sangat realistis sekali ya. Ya, Kalau ya. menurutku mungkin Raffi salah makan pas sama Niluh tuh ada sesuatu di dalam makanannya sehingga otaknya Raffi jadi koslet gitu. Teori lo Jadi ajaib banget, Dinda. sebenarnya kalian harus berhati-hati sama Ibu Niluh. Dia terlihat baik. Kita nggak pernah tahu. Sebenarnya teorinya simple nih. Ini sebenarnya emang ngobrol aja bapak penulis skripnya, emang dia pengen bikin penasaran aja. Kan kalau kita bisanya Anabel ya Mas ya. Ya kan kayak analisa gembel gitu loh. Kayak apa ya gitu. Ini kayak gitu. Kalau aku analisa terlalu gembel. Ini ngaco. Oke, next. WeTV original Kupu Malam kan udah episode akhir. Ini gimana kira-kira perasaan kalian? Hah? Coba siapa? Perasaan kalian apa yang kalian rasakan? Coba Kenny, gimana Kenny? Kenny? Perasaannya? Campur aduk sih, antara lega karena antusiasmenya lumayan, terus sedih karena cerita udah habis,
apa ya? Well, ya campur aduk sih, nggak ada particular satu perasaan gimana, nggak ada. Berarti campur aduk ya, macam gado-gado tuh ya. Iya. Jadi kalau dibilang Gado sedih dia. senang, dibilang sedang juga senang, jadi ya nggak tahu sih. Banyak lah kalau Nano. Oke, kalau Mas Lukman, apa perasaannya? Satu, realitanya bahwa memang sesuatu pasti ada akhirnya, harus diterima. Ya, segini, kalau jujur buat aku personally, dalam series TV original Kupu Malam ini sesuatu yang apa ya, bisa dibilang di luar prediksi juga sih kalau dari karakter aku sendiri gitu. Maksudnya I'm kind of berpikir bahwa sebegitu kuatnya gitu. Memang dari awal aku milih cerita ini atau join in this story, memang dari awal memang aku tahu nih cerita ini sangat menarik gitu. Sangat bagus, sangat kuat, sangat menarik gitu. And then ya kayak ada perasaan happy karena akhirnya diterima sampai sebegitunya gitu, sampai orang merespon dari tiap karakter lah, dari Mami Rachel, dari Flo Laura, Shanti, and then Raffi gitu. Dan ternyata banyak juga yang berharap untuk season 2-nya gitu. Kalau menurut aku ya menyenangkan juga sih, walaupun ya akhirnya ngerasa bahwa udah habis ya gitu. Udah habis nih, udah kelar gitu, dengan berbagai macam banyak komen juga dari orang bahwa itu sesuatu yang buat gue tuh menarik loh, kalau misalnya kita udah misalnya series habis gitu ya, terus masih terus diomongin sama orang, masih terus diharapin untuk ada season 2, itu berarti ada keberhasilan yang dicapai dari sisi situ gitu. Dan ya tepuk tangan buat semuanya, buat cast, kru, semuanya lah yang udah kerja keras untuk Kupu Malam. Iya. Okay. Ini buah dari kerja keras kalian semua. Tapi setuju sih, maksudnya kita juga agak lumayan kaget ya, maksudnya dengan antusiasme para penonton tuh ternyata wow gitu, nggak pernah dipikirin segininya gitu. Yeah. Oke, kalau Michi gimana? Gimana? Aku idem sih sama Om Lukman sebenarnya. Hampir sama lah ya perasaannya ya. Perasaannya sama lah. Pasti bakalan kangen lah. Iya, pasti. Ya, ya. Kita kapan bisa ngumpul-ngumpul ya? Harus nih. Nah, itu pertanyaan gue. Ayo kapan? Kapan? Langsung aja ditentuin di sini. Kemarin. Iya. Aku lagi sibuk juga. Kenny juga. Kamu juga, Mas. Sibuk. Iya, diselip-selipin lah satu hari gitu, di jam-jam berapa gitu. Ngomongin ketemuan. Kemarin belum refleksi juga kan, nggak sempet kan? Nggak ada kan? kan? Maksudnya yang proper kita kayak ketemuan bareng, makan, ngobrol, bercengkrama, nyanyi, balas pantun, apalah gitu kan. Lagi. Di rumah setnya Mami Rachel aja itu. Kita party lagi. Kita party lagi. Atau rumahnya Pak Arif. Apa namanya Pak Arif? Mention apa itu ya? Lupa gue. Apa gitu? Mention. Di-mention sama Dinda, gue tadi di-mention. Oke, kita next question ya. Menurut kalian masing-masing, hal apa sih yang membuat karakter kalian di WeTV Original Kupu Malam itu menjadi kuat dan membekas di hati penonton? Ayo, jiwa narsistiknya keluarin. Apa yang membuat karakter kalian menjadi membekas gitu di mata? Oh, gua. Iya, lo sendiri dong. Lo dulu jawab. Gue mungkin karena soft lens gua kali ya. Abu-abu. nggak tahu mungkin terus ini dengan hiasan kepalanya Mami Rachel yang selalu mungkin membekas di Tiap hari seperti parade ya Mami Rachel. Ini parah mau dimanapun tetap on, pakai baju sisik-sisik ikan ya kan. Bikini loreng-loreng gitu kan. Nggak tahu sih sebenarnya. Mau ada karakter ya? Jenny datang juga, lo tetap melakukan aktivitas lo juga ya, cuek.
Ya Allah, mana banyak yang screen capture lagi Mas Lukman. Muka gue lagi sih, ya Allah. Udah bilang, oh begini ya gue kayak begini mukanya ya, agak gitu. Jadi gue cuma mempertanyakan gitu, terima kasih sih dengan series ini. Jadi mungkin untuk pengalamannya belajar agar tidak terlalu eksklusif mungkin. Dasar. Oke, Michi apa nih Michi? Kira-kira nggak tahu juga ya? Apa ya, mungkin iya bingung juga, mungkin lebih ke kasihan kali ya lihat karakternya Laura itu kayak sangat menyedihkan, terus masalahnya nggak kelar-kelar, mungkin itu kali ya. Iya. Tapi seharusnya memang yang menjawab ini penonton ya, atau sekarang viewers yang lagi nonton kita bisa menjawab apa yang kira-kira membuat dari karakter masing-masing ini tuh jadi membekas di hati kalian gitu. Karena kan Betul. kalau kita menjawab agak bingung gitu, maksudnya agak bingung apa ya gitu. Iya, Kira-kira pasti bingung. Ya nanti pasti bingung kalau mungkin misalnya. nanti kan ini kan live-nya di save kan. Iya, Mungkin iya. ada komen-komen di situ yang bisa kita lihat gitu. Kenapa sih pas gitu kan. Jadi kita juga tahu oh begini. Karena kan Iya. tiap orang beda-beda ya pasti. Betul. Gitu. Oke, kita next aja ya ke next question. Kalau opini kalian pribadi nih, apakah pilihan Raffi untuk menikahi Laura itu benar adanya? Dari bapaknya dulu. Dari Benar secara karakter apa nih? Secara karakter lah. Yang nggak bener lah. Nggak boleh tuh, Bener. nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Nggak bisa kalau dari Pak Arif nggak bisa. Satu, ya lo tau lah pasti yang udah nonton tahu kenapa gitu. Tapi udah pasti ini pilihan yang nggak mungkin banget gitu. Ya. Ya kan. Dan itu sih. Pokoknya udah pasti nggak mungkin aja. Kalau Michelle, menurut Michi bener nggak? Menurut Kenny bener nggak? Nggak bener. Nggak benar. Kenapa? Raffi nggak seharusnya membuang ibunya demi Laura, dan kalau Laura itu Michelle pasti aku memilih untuk sign out aja dari situ. Aku nggak mau lah suami aku ngebuang ibunya yang udah ngebesarin dia demi aku nggak mau banget. Jadi sebenarnya salah. Oke. Kak Kenny. Kalau at the end of the day, kalau gue lihat sih masing-masing karakter nih punya kekurangannya masing-masing sih. Kayak Mama Santi juga akhirnya merintahin Mami Rachel untuk kayak musnahin Laura, which is itu juga salah kan. Jadi kalau mau dibilang bener apa enggaknya ya pilihan masing-masing orang itu ada resikonya sebenarnya. Jadi it's not me to judge aja gitu. Kalau dari Mami Rachel menurut aku salah. Karena harusnya karirnya Flo masih panjang. Karir kamu tuh masih panjang. Betul. Panjang banget. Dan klien lo masih ada ini Pak Arif. Masih banyak ini. Salah Teman-temannya Pak satunya. Ampun deh. Seneng banget udah main aja. Minum mulu. Pak Arif tuh uang Mau ketemu alkohol. lagi berapa ratus juta nih, uang ngomong doang, mau kan? Uang ngomong doang. Gila, Lalu ngomong doang ngomong dapat doang. 100 juta. Siapa yang nggak pengen jadi Mami Rachel? Ya kan? Tapi hati-hati, nggak boleh karena menentang hukum. Kamu nggak boleh jadi gerbong. Oke, kita selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari orang-orang yang sudah bertanya. Nah, ini gimana caranya? Nih, gimana sih? Dari ini kan, scene yang paling banyak retake. Ada yang inget nggak? Waduh. Mana? Gue sih sama bocah-bocah itu tuh si Farid sama Jerry. Kenapa Kenny? Hah? Ketahu mulu ya? Sama Ibam ya? Sama Ibam sama Keanu ya? Ya dia ngomong R juga susah kan soalnya kan. Jadi kayak kadang itu perpaduannya lucu. artikulasinya tuh kadang Yang satu cadel, yang satu bingung ngomong bahasa Indonesia. Iya kan? jadi retake mulu tuh. Jadi yang salah siapa coba? Yang salah bukan temennya Kenny. Kenny yang salah milih temen kok kayak gitu sih Raffi. Iya. Benar. Itu dia.
Aduh, ampun deh, ampun. Filmnya ada di Raffi Bener-bener jadi kocak sih. Itu mereka apa namanya? Kocak banget soalnya perpaduan mereka bertiga. Terus apa namanya? Ini pertanyaannya, oh ternyata gue baru tahu rasanya jadi Jenny ya. Susah juga ya buat nyari pertanyaan ya. Iya. Ah ini deh, iya. coba itu udah tadi udah dijawab masalahnya. Oke, ini deh, tuh. Laura kenapa nggak sama dokter Adrian aja? Lebih cocok say katanya tuh. Kenapa Mici? Kenapa Laura nggak sama dokter Adrian aja say? Kenapa Iya, say? Laura itu kan sangat menutup diri. Terus kan dia Hmm, juga punya side job yang tidak memperbolehkan dia untuk pacaran lah harusnya ya. Jadi kalau Laura sangat benar. profesional aja. Ini benar. Coba ya. Terus next, ini jawab pertanyaan ketiga. Yang paling ngakak siapa? Nah tuh, paling ngakak siapa ya? Ngakak. Paling Siapa? ngakak siapa? Yang paling Siapa? lucu kali, bukan paling ngakak. Iya. Paling lucu siapa? Ngakak. Paling lucu. Paling Siapa yang ya? lucu siapa? Bam, Mas Anggi lah. Sanggi. Halo Ladit, Paling Tapi yang gemoy. kayaknya lu yang sama paling lucu Dit. Melina tuh lucu sih. Ada. Oh, gue tahu Jenny. Jenny udah paling paling bocor dia. Bocornya udah bukan halus lagi. Nah, Rembes itu. dia rembes. kalau dia ini anak lokasi iya. Unit ya, unit. di unit dia. Mau ada syuting udah habis di lokasi aja tetep. Datang paling cepet belum lakukan. Fun fact ternyata Jenny bukan cuma sekedar pemain. Anjir. Pernah satu kali syuting di rumah sakit mana tuh yang di wah daerah jauh banget deh, gua aja berapa jam dari situ, dari tempat gua ke situ. Terus Jenny masih ada, gue tanya, kamu masih ada syuting? Enggak, dari tadi udah selesai sih. Terus ngapain di rumah sakit jauh gini? Mendingan lo pulang kan? Benar-benar kayak kurang hiburan. Tapi lucu anak itu. Ya berarti Benar. berarti Oke. dia senang karena kan ngumpulnya seru gitu. Kan kita emang seru gitu. Oke. Kayak pertanyaan berikutnya tadi kita udah ngebahas ya, banyak yang nanya mengenai ending, tapi kita udah ngebahas masalah ending. Terus oke, adegan ciuman yang asli kan ya, nggak pakai body double. Body double itu kan? Enggak body double, body bibir. Ya kan ya Michi? Double Adegan bibir. ciumannya enggak kan asli kan? Body Itu double kan? CGI sebenarnya. Oh itu CGI kan? Menjawab itu CGI saudara-saudara. Mana sih? Nggak ada itu. Itu juga Jadi- ekspresi merasa sebenarnya. Jadi waktu syuting ininya ditutup pakai hijau-hijau bibirnya. Kayak Avatar tapi di bibir doang gitu ya. Terus gue di bibir. Ya Allah. Ya Allah. Oke, scene yang paling berkesan. Ini yang paling julid. Siapa yang paling julid? Siapa? Ken. Siapa paling julid ya? Kayaknya nggak ada deh. Ah, Soalnya di iya. lokasi kita Iya, berdua nggak ada. aja nggak ada. Ini syuting termenyenangkan seumur hidup aku sih sebenarnya. Iya nggak ada yang julid-julid gitu. Nggak ada yang juga, Nggak ada. nggak ada yang gosip. Semuanya happy dan sibuk sama dirinya sendiri. Iya. 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 Kadang-kadang Semuanya kayak kalau pertanyaannya susah kita kan julid jawabnya ya. iya. Julid dan ngasal sih, lebih ke ngasal sebenarnya. Sulit itu. Itu sulit. Bercandaan bapak-bapak banget. Gue gak nyambung. Berarti gua apa-apa ini. Soalnya julid banget nih sampai nggak bisa dijawab. Aduh, Lukman Sardi. Sulit, Paris. Aduh, jokesnya Om ini gimana? Tuh, berarti kebayangkan ya, para pemirsa, anjay pemirsa, TV pemirsa, apa sih, viewers, kalau misalnya segimana ininya, serunya, apa namanya, kita selama syuting gitu. Nah, mungkin ya, ini kita udah 40 menit, saudara-saudara, waduh. Ada alarmnya ya. Mungkin ini
Ada. Untungnya anaknya tepat waktu. Sekarang liburnya tepat waktu. Bukan 10 dia, menit. Dinda kan udah masang nih, dia gini aja nih bayarannya mahal banget loh. Oh, beda. Makanya harus sesuai waktunya. Beda Gila loh. kontraknya. Kontraknya banget. beda. Ada Iya. kontrak sendiri buat IG live sendiri dia. Nah, mungkin ada pesan dan kesan Anjay, pesan dan kesan bukan apa ya, kata-kata terakhir. Ya mau mati, tapi kalau kata-kata terakhir apa ya? Pak Arif, culik aku. Apa mau ngomong apa nih terakhir? Pak Arif culik aku. Itu Pak Arif culik itu aku. kemarin Om Arif bagi duit. Kenapa turun semuanya kan itu pulang. core-nya Om Arif Iya. nih. Jadi turun pas keluar dari airport gitu kan. Terus? Keluar dari airport kemarin tiba-tiba pada manggil Pak Arif gitu kan, banyak banget. Yang lucu anak gue yang paling kecil langsung respon gini, bukan Pak Arif, Pak Lukman. Dia lucu banget, dia langsung respon. Yang paling kecil itu kan paling nyaut-nyaut tidur, bukan Pak Arif, Pak Lukman lagi, kayak gitu. Dia paling berani lagi ya. Anakmu yang paling bontot kan paling berani banget ya. Bener. Iya. Ya mungkin ini sepatah dua patah gitu, sepatah dua patah. Ya pokoknya mungkin dari Mas Lukman sebelum ke yang lain. Ya, Apa kayak gitu? pokoknya kalau dari gue sih thank you buat semua yang pertama yang udah join live ini gitu ya. Terus yang udah memberikan apa ya maksud gue udah nonton series ini, baik yang belum selesai maupun yang udah selesai gitu. Karena dari kalian juga yang bikin akhirnya orang-orang mungkin dari mulut ke mulut atau apa akhirnya merespon series ini dengan baik, dan akhirnya ya kita seneng aja sih, maksudnya series ini kita kerjakan dengan sepenuh hati, kerja keras gitu, all cast and crew, dan akhirnya bisa direspon dan diapresiasi, ditonton banyak orang. Jadi seneng, happy dan pengen berterima kasih sama teman-teman semua yang udah nonton series WeTV series Kupu Malam ini, dan juga ya sama buat kalian semua gitu, buat gua all the cast is the best gitu. Kita punya kerjasama yang enak gitu. Walaupun gue waktu itu baru kenal sama Michelle, gue baru kenal sama Kenny gitu, sama Dinda jangan ditanya ya. Gue udah pernah satu kamar sama dia. Tapi dalam hal yang beda ya, satu kamar selama berbulan-bulan ya, di satu bulan di villa ya, di tempat yang dingin. Ya, buat gue thank you sih, yang pasti yang paling pengen gue ucapin buat semuanya, thank you. Oke, Gitu. kalau Michelle? Ya, terima kasih buat hype-nya sama semua yang udah posting di TikTok. Terus kalau udah nonton tuh pada bikin review, itu sangat membantu sekali loh. Makasih udah dukung dan udah nonton di WeTV originalnya langsung di aplikasinya, terutama untuk yang bela-belain bayar fast track, VIP dan semuanya, itu makasih banget atas dukungannya. See you soon guys. Terakhir mungkin Kenny. Ya yang pasti thank you lah untuk semuanya, but this is the end of Kupu Malam. Gue nggak tahu akan ada season berikutnya apa enggak, but untuk kalian belum nonton tetap nonton. Kalau untuk yang nonton yang free, masih ada tayangan barunya, dan kalau nonton jangan bajakan, yang pasti nontonnya di TV original. Thank you guys buat semuanya. Oke, jadi intinya terima kasih untuk semuanya yang udah mensupport kita dan menonton kita sampai sejauh ini. Diingetin lagi kalau ingin menonton yang belum fast track, kalau mau nonton endingnya Kupu Malam nanti akan ada jam 6, langsung aja VIP 19.000 bayarnya, oke? Jadi kalau kalian mau gratisan bisa juga, karena masih ada beberapa minggu ke depan lagi sampai akhirnya kita menuju ke endingnya Kupu Malam. Oke lah kalau begitu, berarti kita sudahi saja live hari ini. Terima kasih semuanya. Michelle semoga cepat sembuh. Yes, terus Michelle cepat sembuh. Buat Mas Lukman juga terima kasih banyak waktunya. Buat next projectnya sukses. Buat Kenny juga yang akan segera launching gitu project berikutnya. Jadi ya sudah kalau begitu.
Iya, Thank you terima semua. kasih semuanya. Bye bye. Ya, kita See you. ya. See you. Dadah.